Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Wahab. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang vegetatif alami yang terjadi dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan di sini adalah ada campur tangan manusia, jadi tidak terjadi dengan sendirinya. Nah, apa saja perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif buatan? Yang pertama adalah menyambung atau mengenten. Jadi menyambung ini adalah menyambung dua tumbuhan yang sama, dua tumbuhan yang sama jenisnya, biasanya memiliki varietas yang berbeda, umpamanya jeruk A ditambah jeruk B. Jadi pohon jeruk A kemudian akan disambung dengan pucuk dari jeruk B dengan harapan varietas jeruk B, kualitas jeruk B akan tumbuh di pohon A, yang bisa jadi A memiliki tubuh yang kuat, sedangkan B memiliki rasa yang enak, sehingga ketika ini digabung jadilah tumbuhan yang memiliki tubuh yang kuat dan buah yang enak. Contohnya gambar di sebelah kanan ini ya. Bisa kita coba nanti di beberapa pohon, umpamanya pohon singkong, pohon jeruk, dan beberapa pohon lainnya. Yang kedua adalah mencangkok. Nah, mencangkok ini adalah cara yang relatif mudah dan paling banyak digunakan, yaitu dengan cara bagaimana kita mengambil pokok dari batang yang sudah ada, batang yang unggul, yang sudah ada, kita kelupas dengan tahapan seperti ini, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, dan tahapan 5. Nanti secara detail anak-anak bisa lihat di video yang akan Bapak tayangkan di akhir pembelajaran ini ya. Nah, keistimewaan mencangkok itu adalah yang pertama, tumbuhan itu cepat berbuah karena tumbuhan itu sudah kuat. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang baru ini, yang baru akan sama persis dengan induknya. Kalau tumbuhan induknya itu umpamanya ini pohon buah, buahnya manis, besar, maka hasil cangkokan itu juga sama, akan manis dan besar. Cuma kelemahannya ya dia akan berakar serabut. Karena akar serabut otomatis pokok tumbuhan itu menjadi lemah, tidak sekuat pohon aslinya. Kemudian yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Nah, okulasi dengan sambung itu tujuannya sama. Sama-sama ingin memperoleh varietas yang unggul. Jadi mata tunas di tumbuhan satu nanti akan dipindah di mata tunas di tumbuhan yang berbeda yang memiliki varietas yang berbeda atau kualitas yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang lebih banyak juga yaitu stek. Stek itu mengambil bagian tumbuhan untuk ditanam secara langsung, contohnya ini pohon singkong. Anak-anak mungkin sering menanam pohon singkong. Jadi batang singkong kita potong jadi beberapa bagian, tinggal kita masukkan saja ke tanah maka akan tumbuh. Potongan batang tersebut nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan singkong yang baru. Atau seperti gambar di samping ini. Ini untuk beberapa jenis pohon bisa dengan batang kecil. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara merunduk. Nah, cara merunduk ini lumayan gampang, di beberapa jenis tumbuhan dapat kita laksanakan. Merunduk yaitu akar yang panjang, batang yang panjang, ini ranting yang panjang, kita julurkan ke sini, kemudian kita gali tanah, kemudian ini kita jepit pakai ini, kemudian batang ini diuruk dengan tanah. Kalau sekiranya nanti sudah tumbuh akar, ketika ini dipotong, sekalipun ini dipotong sebelah sini,
maka tumbuhan ini akan menjadi tumbuhan sama seperti tumbuhan induknya. Ini tetap bisa hidup. Yang terakhir adalah vegetatif buatan dengan sistem kultur jaringan. Kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini yang paling kita ini menggunakan teknologi yang modern. Jadi di beberapa negara kita sudah menggunakan sistem kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, ya. Dan nanti ke depan ini harus sering dikembangkan. Di mana kita cukup mengambil jaringan dari pohon, dari induk yang akan kita kembangkan, akan kita kembang biakan. Nanti akan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi cuma kalau kultur jaringan ini membutuhkan ruangan khusus, tidak bisa kita tanam sembarangan seperti keempat model vegetatif buatan tersebut. Nah, nanti anak-anak di segmen terakhir ini nanti kan akan membuat sebuah karya, sebuah saya anggap menjadi proyek. Nanti anak-anak bisa akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok tersebut mendapat tugas yang berbeda-beda. Nanti salah satunya adalah ada yang mengerjakan vegetatif buatan dan ada yang mengerjakan vegetatif alami. Kita beri tenggang waktu kurang lebih 1 bulan untuk proses pengamatannya. Itu saja terkait dengan vegetatif alami. Untuk selanjutnya kita dapat melihat video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vegetative reproduction, artificial propagation. Ya, ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Vegetative reproduction, all those processes of propagation in which a part of the plant's body. Contohnya adalah pohon tebu. Untuk menanam tebu kita bisa mengambil batang, kemudian potong, kemudian tanam di tanah, ya. Regeneration of new plants from parts of vegetative organs is called vegetative reproduction or vegetative propagation. In artificial vegetative propagation, portion is detached from the body or the plant and is then grown independently. Ya. Jadi kita menggunakan bagian pokok tanaman. Contohnya untuk tebu itu menggunakan batangnya. Kalau cocor bebek itu menggunakan daunnya, alternatif daun. Ya, ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat dilakukan perkembangbiakannya dengan model stek. Jadi cukup mengambil bagian tubuhnya, contohnya batangnya, kemudian ditanamkan, maka akan jadi tumbuhan yang baru. Seperti tebu-tebu yang ada di gambar ini, ya. The rooting medium can be soil, sand, vermiculite, or any other substance. The selection of rooting medium is done based on its easiness for planting, subsequent removal of rooted cuttings, and its capacity to hold. Ini adalah cara yang paling gampang untuk proses budidaya. 10 to 15 centimeters long can be taken from any part of the main stem or its branches. When cuttings are taken from the current year growth, which are often green, they are called softwood cuttings, while the cuttings which are taken from the older parts of the stem are called hardwood cuttings. Bahkan contohnya adalah batang ini, ya. Softwood cuttings are Batang better than dipotong, hardwood cuttings. Care should be taken to kemudian put the tinggal morphologically langsung lower side of the ditanamkan. cutting in the soil. Roots are formed Ya, at the lower maka end akan of the tumbuh cutting, and rooting is akar-akar. better if leaves and buds are also present on the cutting. Hati-hati, maka yang terjadi adalah tumbuhannya
mati. Roots are induced Nah, in branching. cara yang kedua adalah dengan sistem merunduk. Ini contoh merunduk. Is commonly practiced in many fruit trees and ornamental plants, but cutting do not easily group. The two important methods of layering are mound layering and edge layering. Kemudian yang selanjutnya adalah Of mound layering, mirip dengan proses cangkok. strawberry, apple, Strawberry, apel, the lower branch of the plant bends down kemudian sirih ya. Ini adalah sirih. moist soil in such a way Sirih atau orang Jawa menyebutnya suruh. this bent branch is called a layer. After a few days, the covered portion of the stem usually produces adventitious fruit. The rooted branch Ya, ketika sudah tumbuh akar, maka ini akan dipotong. plant Dan ini akan menjadi tumbuhan yang baru. formation of adventitious fruit layer can be hastened by injuring the layer by tonguing, wringing, or notching. In tonguing, seek a bird's cut made on the stem. In wringing, a complete ring of bark, about 2 centimeters wide, is removed from the stem, whereas in notching, Ya, a V-shaped cut proses merunduknya adalah dengan ada beberapa bagian yang disayat ya, yang untuk dimasukkan ke dalam tanah ada yang disayat. also known as rooting, Kemudian ini ada cara yang unik selanjutnya adalah membuat tunas adventif di dalam batang. pomegranate, orange, guava, lychee, etc. are examples of such plants. Ya, beberapa jenis buah dikembangbiakan dengan model seperti itu. A ring of bark Ya, tissue is removed model cangkok. at upward angle, then covered with moist moss or cotton, wrapped with a polythene bandage to prevent drying. In drier climates, earthen pot with a hole at the bottom hanged over the bandage in a convenient position, and the two are connected by soft cotton cord. The pot is then filled Menggunakan tali dari kardus with water, untuk melakukan penyiraman secara otomatis, constantly moist. sehingga daerah yang di sini akan terlambat lembab. Nah, dari sinilah muncul tunas-tunas baru ya. Tunas baru inilah calon sebagai individu baru, calon individu baru. After rooting, the stem is cut off below the Ya, girdle sudah portion itu dipotong, planted in the soil. Before planting, ditanam, maka akan jadi tumbuhan yang baru. transpiration. The propagation is grafting. It is the process of joining together parts of two different plants in such a manner that they live as one Oke, plant. selanjutnya adalah menyambung In horticulture, atau mengenten ya. desired genotype, mango, Oke, beberapa jenis tumbuhan bisa dilakukan dengan enten, mengenten atau nyambung pucuk. portion of the plant inserted into another plant of the same species. For a compatible Jadi plant syaratnya adalah the same species, jadi spesies yang sama, of the two ya, plants, spesies yang one sama, rooted in the soil, spesies yang sama, akan tapi memiliki varietas mungkin yang berbeda. science. Ya, ada beberapa jenis teknik menyambung ya, ada yang model seperti ini. Contact, cambium, science. Both form new xylem and phloem simultaneously. Consequently, stalk and science become united and grow as one plant. It is the science which largely determines the type of Dimasukkan plant di tengah-tengah, one gets after grafting. Although the stalk may also have kemudian diikat. before grafting, stalk or science or both are dipped in an organic solution. This promotes an early union. The two main types of grafting are scion grafting and bud grafting. In scion grafting, the stalk may be Ya, only a root ini dengan or a model yang stump. berbeda, model sayatannya May be berbeda. a small shoot bearing one or more buds. Scion grafting is used to produce composite plants of economic benefits. The scion
is obtained from a plant, superior character, while the stock is derived from a plant, resistant to diseases and inefficient in absorption of water and minerals. Scion grafting is further done in three ways: with or tongue grafting, wedge grafting, and crown grafting. In the first type, that is, with or tongue grafting, the stalk and scion, almost of the same diameters of 1 to 1.5 centimeters, are given oblique cuts of 5 to 8 centimeters long, followed by a notch in the scion. The notch is made in such a way that it exactly fits into the stalk. The scion then inserted into the stalk and tied firmly. All buds are removed from the stalk and retained on the scion. In the second type of scion grafting, that is, wedge grafting, the stalk and scion are of nearly the same diameter. A V-shaped notch made in the stalk, while the scion is cut like a wedge. The scion is then inserted into the stalk, and the two are tied firmly. In crown grafting, which is the third Nah, type of ini scion adalah grafting, contoh the diameter of the satu stalk pokok is tanaman 7 times yang greater disambung than dengan that of the beberapa scion. jenis dengan beberapa Many scions ranting di grafted bagian on a atas ya. single stalk. The lower ends of the scion are cut into long wedges that are inserted into the cuts made on the stalk. They are then tied firmly. The wound is sealed with grafting wax. Type of grafting is bud grafting. This type, the scion consists of only a single bud, accompanied with a portion of the living tissue. A Ya, T-shaped selanjutnya adalah incision menempel in the bark of the stalk. Bark is then atau gently raised ovulasi to ya. tension. Jadi untuk menempel ini adalah menempelkan mata tunas It is then dari firmly tumbuhan fastened. yang satu ke tumbuhan yang lain. The bud germinates after some time and becomes a part of a new plant. Nah, dari tunas tersebut yang ditempel, harapannya nanti akan tumbuh menjadi batang, By using bud ya, grafting, sehingga dapat saat tissue culture technique is now beberapa being jenis used for effective vegetative propagation. bunga menggunakan model seperti itu ya. Jadi dalam satu bunga bisa mengeluarkan berbagai jenis Propagation, which warna. involve Yang terakhir adalah sistem are collectively called kultur jaringan. Ya, sistem kultur jaringan. Jadi kita menggunakan jaringan technique of tissue dari culture tumbuhan, bisa akarnya, bisa daunnya, large bisa number of batangnya, from untuk a small dikembangkan, The advantage of this over the conventional techniques ditransplantasi ya, in a di relatively short time and space, cangkok large jaringan number ini. of plants can be produced. For micropropagation, axillary bud, shoot, a bifid, or any other plant part can be used as an explant. Virus-free plant can be produced if shoot Ya, a ficus, contohnya seperti ini. meristem, of about 0.25 Ini dibagi millimeters bagian long, kecil aja. with 1 or 2 leaf primordials are inoculated. Explant is properly sterilized when collected from the field. Multiple shoots obtained by inducing callus. Plants produced in culture are Ya, carefully jadi transferred to the soil, membutuhkan tempat yang planted first in bagus vermiculite ya, and kept under tempat high khusus humidity untuk 10 to 15 sistem days. kultur jaringan. Then, gradually taken to the greenhouse, can be transferred to the soil after 4 to 6 weeks. Ya, jadi inilah model yang nanti Regeneration of shoots akan dikembangkan achieved oleh from the explant seluruh dunia without the intervening untuk stage of mempercepat callus tissue. produksi Many explants, pangan khususnya. hypocotyl, etc., can be made to differentiate a shoot bud, which can be made to root on a rooting medium, thereby producing the whole plant. Tissue culture techniques are being commercially used for micropropagation of orchids, carnations, gladiolus,
chrysanthemum, many other ornamental plants. This technique is also useful in producing healthy plants in several important crops like potato, tapioca, and sugarcane. Thus, vegetative Oke, propagation itu yang rapid bisa kita ambil pelajarannya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum which have warahmatullahi more seed wabarakatuh. viability